Yuk kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin selama ini kita sering dengar yang disebut dengan, kalau ada pertanyaan bisa tulis aja di chat ya. Jadi di bawah tuh ada tulisan chat. Ketik aja di situ, nanti regularly saya akan lihat chatnya, nanti akan saya bisa jawab ya. Nah, yuk sekarang kita akan masuk ke yang sama ini, dikenal dengan namanya Good Brain Skin Axis. Kita suka ini nggak? Saya nggak tahu ya bercandaan, mungkin angkatan saya, angkatan tua. Yang suka bercanda misalnya, ih itu dikasih makan apa ya sama orang tuanya, pinter banget. Mungkin ada ya yang bercanda, masih ingat nggak tuh bercandaan zaman dulu, yang kalau kita ngeliatin orang pinter tuh, gila dia makan apa aja nih pinter banget. Nah, atau misalnya kita stres, terus tiba-tiba perut sakit, baru aja mikirin sesuatu perutnya udah sakit. Atau inget-inget zaman waktu kita falling in love, baru aja mau telepon, perut udah rasanya kayak ada kupu-kupu terbang di perut ya. Wah, banyak yang senyum. Ya kan? Nah, ternyata itu tuh ada hubungan semua. Nah, ini yang akan kita bahas di sini yang disebut dengan Good Brain Skin Axis. Kenapa mau dibahas sekarang? Karena kan kita tuh para ibu-ibu ya. Oke lah, kita sudah korban berantakan karena para orang tua kita tidak paham. Tapi jangan dong kita bawa ke anak kita. Padahal sekarang coba lihat deh. Anak usia baru aja menginjak akil balik, mukanya udah penuh dengan jerawat. Ya kan? Saya banyak banget setiap kali orang diskusi, ikutan dong anaknya, pasti gitu. Ikutan anaknya untuk kasih foto, terus diskusi. Saya nggak masalah dengan itunya. Cuman semakin banyak anak-anak yang jerawatan. Kemarin ada anak usia 1 tahun, yang ibunya diskusi, dia udah juga merah-merah, padahal kan jelas anak umur 1 tahun masih ASI ya, masih eksklusif. Nah, kok bisa semudah itu ya sekarang kayaknya. Padahal ini bisa dihindari, terutama kalau misalnya ada yang ibu hamil di sini, sejak dari di kandungan tuh bisa dijaga. Saya sendiri memang gampang alergi, saya sendiri bukan pemilik kulit yang bagus ya, karena apalagi saya dulu pernah jadi atlet, jadi muka benar-benar pernah rusak, terus saya gampang alergi dari dulu. Nah, tapi alhamdulillah anak-anak nggak alergi. Anak-anak tidak, mungkin Kevin masih agak alergi, dia kan anak, jadi masih ada debat ya korban-korban anak pertama loh. Tapi Charlie dia udah lebih kuat. Nanti kita sama-sama bahas apa sih yang bikin mereka kuat. Padahal, nah ini para ibu-ibu juga, setiap anak itu memiliki sifat kulit sama persis dengan ibunya, bukan bapaknya, dengan ibunya. Ya, jadi kalau kita lihat anak kita jerawatan, kita langsung introspeksi. Oh iya ya, saya juga dulu jerawatan. Nah, kalau misalnya sampai kejadian ibunya tidak jerawatan, anak kejerawatan, biasanya ibunya alergian. Oh ya, ada something wrong dengan kulitnya. Ya, jadi kulit itu sangat berhubungan antara orang tua dan anak. Nah, di sini lebih luas lagi. Kulit itu ada hubungannya dengan otak. Siapa sih yang nggak mau punya anak pintar? Ya kan? Pasti kita pengen supaya anak kita supaya, nggak bikin masalah deh, nggak tiap kali kita ke sekolah tuh dengan rasa deg-degan. Atau setiap kali mau ujian, yang sakit perut orang tuanya karena takut, nih anak udah siap belum ya? Enak banget nih kalau Toto udah lulus aja, ya kan? Nah, itu ada hubungannya sekali dengan kulit dan brain. Jadi sebetulnya logikanya kalau dia kulitnya bermasalah, itu pasti nanti ada masalah juga dengan brainnya, cara berpikirnya dan segala macam. Nanti kita akan ke situ juga ya. Jadi ini yang disebut dengan Good Brain Skin Axis itu adalah hubungan persahabatan 3 orang ya antara tiga bentuk disebutnya tiga kekuatan penuh di tubuh kita, yaitu good brain skin ya. Nah, kita sekarang lanjut dulu. Yuk. Nah, coba. Ini salah satu ilustrasi aja ya. Ini kita lihat nih. Brain dapat makanan bagus. Good food ya, maksudnya good food itu makanan yang baik.
Bukan berarti makanannya banyak ya Mawar ya, atau bukan berarti makanan yang enak ya Mawar ya. Good food belum tentu enak. Ya, yang kemarin-kemarin dihukum suruh makan bawang sama jahe siapa? Nah, itu good food tapi tidak enak kita makan, ya. Itu dapat hukuman dari saya. Ada beberapa yang dapat hukuman harus makan bawang sama jahe tapi jadi sembuh, ya. Nah, apa sih good food itu? Lihat dari brain, dia dapat signal kalau si good itu pencernaan, baru dapat good food. Nah, si pencernaannya tenang. Sekarang nih, setiap kali disuruh makan gluta pagi, ada aja yang bilang, saya sakit mah. Saya leaky gut, saya GERD. Ada aja semua, saya bukan dengan alasan, tapi maksudnya pasti ada yang bilang saya mah. Dan hampir sebagian besar kok semuanya mah. Ya, nanti kita lihat kenapa mah itu bisa terjadi. Nah, ini otak dapat dari good, makanannya enak, goodnya tenang, otomatis kulitnya jadi bagus. Bayangin, jadi selama ini yang kita makan itu mempengaruhi kulit kita. Seperti apa makanannya nanti kita lihat. Nih lihatnya nggak ada jerawat, muka mulus dan segala macam. Lalu jadi punya apa? Good feeling. Good feelingnya ini bukan karena sebenarnya bukan karena kita ngaca, muka kita bagus loh, terus langsung senang, bukan. Good feelingnya itu benar-benar dari brain. Brain akan mengirimkan yang disebut dengan serotonin atau zat bahagia ke kita, mengatakan kulit kamu enak banget gitu kata si brain. Nanti satu persatu kita buka ya. Tapi ini salah satu contohnya. Jadi anekdot zaman dulu yang bilang dia dikasih makan apa ya sama orang tuanya kok pinter banget, itu memang benar banget. Sangat benar. Ya. Jadi sekarang jangan kita ngotot dulu anak pengen bagus angkanya di sini situ, tapi kita lupa perhatiin pada saat dia mulai akil balik atau kecil, kulitnya berantakan kita cuekin. Ayo ya, yuk kita lanjut dulu. Udah dibalik belum ya? Lanjut ke belakang, paling belakang. Salah ini. Ini lagi contoh kasus di acne vulgaris. Acne vulgaris itu acne yang susah sekali sembuh. Dia biasanya adanya di rahang, di punggung, ya, itu acne vulgaris, atau gerombolan di pipi, yang kalau udah sembuh, tumbuh lagi di situ, dan di situ, dan di situ, dan di situ lagi. Acne itu tidak bisa disembuhkan dengan obat acne biasa. Jadi kalau kita ke dokter, ya sama dokter disuntik, kering, tapi besok tumbuh lagi. Itulah acne vulgaris. Nah, karena kita nggak tahu, kita terus-terusan ke dokter kan, rasanya kok nggak sembuh-sembuh. Memang benar nggak bisa sembuh. Acne vulgaris itu tidak bisa sembuh begitu saja. Dia perlu treatment dari sana dan sini. Kadang-kala ada yang suka dikasih obat jerawat yang namanya apa ya? Sebentar. Ada obat jerawat ya pokoknya suka diminum itu. Nah, itu juga mengeringkan, tapi udah gitu muncul lagi. Karena apa? Karena sebenarnya salah dari semuanya. Apa yang dimaksud salah semuanya? Nah, ini ya. Kita lihat di sini. Ini dari otak. Dia tahu, kan otak itu sensor segala macam ya. Dia mensensor dari mata, dia udah ada yang kasih tahu ke si otak. Ada french fries sama burger nih. Dia ngasih tahu si otak. Lalu si otak ini cross check ke pencernaan. Benar nggak itu dimakan atau cuma lihat doang? Taunya dimakan. Ini makanan baik atau makanan buruk? Good food-nya ini adalah baik mungkin untuk lidah kita, baik mungkin untuk rasa taste kita, tapi tidak baik untuk perut. Nah, nggak lama kemudian muncul deh jerawat. Kenapa? Karena ketidakseimbangan yang terjadi di dalam good ini. Jadi dari sini dia kasih tahu ke kulit, kulit kasih tahu lagi ke otak. Akibatnya otak yang harusnya dia berpikir hal lain, jadi mikirin jerawat. Nah, bahaya banget kan kalau sampai seperti itu. Nah, ini hubungan antara good dengan otak, itu ada khusus sendiri, dan inilah yang mempengaruhi adalah nanti jerawat. Kita nggak bisa kurus-kurus, kok kayaknya tarik nafas dikit aja bisa gemuk ya. Sedangkan si itu makannya banyak banget, kok nggak gemuk-gemuk. Nah, itu tuh sebetulnya ada hubungan. Jadi, mau makan obat diet gimana pun juga, kalau tidak tahu hubungannya itu, ya gemuk lagi dan gemuk lagi.
Ya kan suka kan? Kita udah kurus, melar lagi. Baru kurus, ya baru senang 1 bulan. Bulan depan udah berubah lagi nih, gimana sih ceritanya? Ya kan? Nah, jadi sebetulnya itu ada hubungan, yang ini nanti kita akan bahas. Jadi supaya nggak buang-buang waktu dengan segala macam produk skincare yang apa ya, yang sebetulnya bisa kita avoid hanya dengan semua ini ya. Yuk sekarang kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Yang hubungan antara buket satu lagi. Ya, nah ini sebenarnya di sini sangat-sangat penting. Udah pada masuk semua ya? Asumsi udah deh. Kalau harus ngulang, kayaknya harus ngulang di sini. Kita tahu pusat mikir, pusat segala macam itu adalah otak, ya. Udah tahu deh, semua orang juga tahu itu. Tapi sebenarnya otak tuh punya redundansi. Ada yang disebut second brain di dalam tubuh kita. Yang mungkin di Indonesia nggak common ya, tapi kalau di mana-mana second brain tuh ada. Disebut dengan second brain. Apa itu? Adalah gut. Gut itu adalah second brain disebutnya. Nah, kalau kita ngerasa depresi, ngerasa mental stress, ngerasa anxiety attack, kan sering banyak nih, akhir-akhir ini orang suka masuk ke UGD gara-gara anxiety attack. Nah, itu tuh sebetulnya adalah dari gut, bukan dari mind. Jadi yang kita masukkan ke perut, itu tidak baik, membuat dia berantakan, sehingga merusak mind-nya. Nah, kebayangkan kalau anak-anak dari kecil sudah kita cekokin sesuatu yang tidak baik. Ya enggak? Jadi misalnya, udah kitanya alergian. Ya. Lalu anak lahir jalan normal. Dia dapat dari kita tidak sehatnya, alerginya dan segala macamnya. Kita tambah lagi dengan diet dia. Diet itu cara makan ya, bukan diet itu tidak makan. Diet dia yang tidak sesuai untuk keadaan kondisi perutnya. Dan jangan salah, makanan itu sebetulnya adiktif. Dulu waktu pertama kali saya buat coklat chick, saya selalu bilang gula itu adiktif. Kita nyobain tadi pagi gula cuma segini nih, kecil. Siang ketagihan, pengen lebih gede lagi. Sore pengen lebih banyak lagi. Makin banyak. Jadi nggak bisa, itu adalah adiktif. Nah sama, anak kecil, dari kecil kita kasih misalnya french fries, makin besar dia makin menyukai french fries. Nggak ada kata-kata makin besar dia nggak suka french fries. Jangan pada saat dia nanti umur 12 tahun, begitu mukanya udah jerawatan, baru kita bilang, kamu berhenti dong french fries-nya. Nggak bisa dong, Bu. Kamu ngajarinnya dari kecil. Jadi ya gimana pun juga dia nggak bisa langsung lepas. Ya. Nah, sekarang sekarang kita lihat yang mulai dari gut dulu, ya. Nah, di dalam badan kita tuh ada yang disebut dengan mikrobiome. Mikrobiome itu kumpulan dari jamur, bakteri. Bayangin, selama ini kita terus ya kalau dikasih tahu orang yang baru bergabung dengan Ken Skincare, kalau dikasih tahu, oh ini mukanya penuh dengan jamur, langsung dia langsung kaget dan menganggap saya bodoh banget sih Ken, masa nggak kata-kata saya berjamur. Padahal by natural kita memang sudah punya jamur, sudah punya bakteri, sudah punya lupa saya, arastea. Terus satu lagi itu ada 4 ya. Jadi udah punya segala macam itu tuh sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, mikrobiome itu adalah disebutan dari kumpulannya. Lalu di dalam kumpulannya itu ada yang disebut dengan mikrobiota. Mikrobiota itu misalnya di gut, itu disebutnya mikrobiota gut. Jadi punyanya si gut, nggak mungkin dia tiba-tiba punya siapa lagi. Itu yang disebut, jadi lebih kecil lagi, lebih spesifik lagi. Jadi tapi saya lebih senang nyebutnya mikrobiome, kenapa? Karena mikrobiome itu seluruh yang ada di tubuh kita. Ya. Nah, di tubuh kita tuh ada di mana?
Satu, di gut, second brain kita. Yang kedua, di kulit. Yang ketiga, di mulut. Ya, di mulut kita. Jadi kalau yang sering sariawan, itu ada jamur di situ. Itu sariawan. Yang keempat, satu lagi adalah di kemaluan. Jadi yang sering keputihan, yang sering gatel-gatel. Kadang-kala kita suka menyalahkan berat badan kita kan kalau gatel. Belum tentu. Bisa aja karena itu terjadinya itu hanya karena ada ketidakseimbangan jamur dari si ininya, mikrobiominya. Ya. Nah, kalau sakit, yang diperiksa mana dulu? Nah, sekarang ini kadang-kala kita suka rancu, karena mikrobiomi ini sendiri adalah ilmu yang sebetulnya agak baru. Kalau di gut, semua orang udah tahu. Tapi yang disebut dengan di kulit, belum tentu semua orang tahu. Lalu yang disebut dengan yang di kemaluan, ya semua orang tahu juga. Tapi tidak ada sedikit pun yang menganggap itu hal penting. Orang tidak pernah menyambungkan kalau orang yang keputihan terus-terusan bisa membuat depresi secara mentali. Tidak ada. Padahal sangat berhubungan. Jadi kadang-kadang kan kalau kita keputihan, kita minum aja obat apapun yang menghilangkan keputihan. Betul kan ya? Yang banyak dijual di toko-toko yang mana, pokoknya kita nggak peduli ya. Pokoknya itu bukan hal sesuatu yang big deal lah, cuma keputihan gitu. Padahal sebetulnya enggak. Itu sangat berhubungan banget. Lalu di mulut. Ya, nah kalau yang udah benar-benar serius pakai yang probiotik, nggak jarang ngerasa di sininya sakit, ya kan? Di ujung bibir ini sakit. Itu betul sakitnya betul-betul sampai kayak rasanya diiris. Padahal kita nggak ngapa-ngapain yang bikin ujung bibir luka, tapi ini kok bisa luka. Nah itulah jamur. Datangnya dari mana? Bukan dari kulit, dari mukosa mulut kita, dari saliva. Saliva mulut kita, kan kita suka keluarin lidah, suka bibir kita kering terus kita basahi dengan lidah ya. Nah, kalau lidahnya kita tuh mengandung salivanya kita mengandung jamur, nah itulah yang membuat di sini nih sakit. Kebayangkan kasihannya anak-anak kalau ini di sini sakit sekali, benar-benar sakit. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat gimana sih mereka semua saling berhubungan. Jadi seluruh yang selama ini kita rasakan gatal-gatal dan segala macam itu karena hanya kita nggak peduli dengan makan kita. Kenapa? Yang tadi udah disebut, mikrobiome yang pertama kali ada di gut. Ya kan? Mikrobiome di dalam gut. Lalu kalau dia makannya ngaco, dia jadi berantakan. Nah, dia akan langsung kasih signal ke otak. Tadi yang gambar tadi kan kelihatan ya. Jadi gut dengan brain itu secara nggak ada jeda deh, simultaneous itu dia selalu mengirimkan message, selalu ada konversasi nih, selalu ngobrol nih, ini selalu ngobrol. Gut dengan brain itu selalu ngobrol dua arah. Jadi si otak ngasih tahu gut keadaannya gimana, si gut juga ngasih tahu otak. Ingat-ingat kalau kita mau ujian, yang terasa adalah perut mules, ya kan? Itu benar-benar karena ada linkage-nya. Atau misalnya kita sakit perut, yang terasa apa kadang-kala? Pusing, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal cuma sakit perut, tapi rasanya nggak bisa berpikir apapun, ya kan? Kebayangkan rasanya jadi, wah, ya ampun, selama ini tuh ada hubungan dan kita nggak peduli loh, makan aja. Padahal makananmu itu membentuk otakmu. Ya, makanya dulu kalau yang pernah jadi pelanggan Chocolate, pasti saya tegur ya kalau dia mintanya pakai fondant, saya nggak mau. Walaupun ilmunya waktu itu belum terlalu canggih kayak sekarang, mungkin nanti 2 tahun lagi juga ada lagi yang canggih, lebih canggih lagi, tapi ya pokoknya konsepnya di situ. Nah, apa sih yang merusak perut kita? Apa yang merusak gut? Yaitu gula. Itu sudah nomor 1, gula. Lalu yang nomor 2-nya adalah mau gulanya dalam bentuk apapun ya. Misalnya makanan buah yang manis-manis. Itu udah gula. Atau
Pasti kalian tidak menyangka juga. Susu. Di dalam susu ada laktosa. Laktosa itu apa? Gula susu, bayangin. Ayo, gula susu. Makanya setiap kali yang ada anaknya jerawatan datang ke saya tanya, masih minum gula? Masih minum susu? Saya suruh stop. Kenapa? Itu akan mempengaruhi sekali. Atau ibu-ibu yang suka ngemil coklat, yang suka makan es krim, sejak udah serius pakai probiotik, mukanya berminyak nggak? Berminyak kan? Nah itu salah satunya, ketahuan. Langsung ketahuan ya, kalau probiotik itu enaknya kenapa? Langsung ketahuan. Nggak usah capek-capek ke lab, nggak usah capek-capek ke ke mall yang periksa pakai mesin-mesin mereka, udah langsung ketahuan. Jadi yang mukanya berminyak segala macam, kebanyakan makan susu, es krim, coklat. Gimana yogurt? Yogurt boleh. Kenapa boleh? Nanti saya akan bahas belakangan. Jadi susu dan turunannya, kecuali yogurt, itu membuat muka kita berminyak. Nggak percaya? Yuk, pagi malam pakai probiotik, besoknya kalau nggak langsung berminyak atau jerawatan, langsung keluar. Cuma sekecil itu aja. Nah, gula di mana lagi yang mungkin bisa mengganggu kita? Yang di madu. Sekarang memang lagi musim apa-apa dicampur pakai madu. Iya, benar. Tapi madu di Indonesia tidak ada levelingnya. Yang benar adalah madu yang kayak kalau kita beli dari madu Manuka ya, New Zealand. Itu ada kelasnya. Itu adalah menentukan berapa banyak gula yang tercakup di situ. Tapi kalau di Indonesia membeli madu, nggak ada yang kayak gitu, belum ada. Belum dinetralisir. Jadi kita makan gula. Hati-hati. Nah, sekarang mungkin ada ibu-ibu yang bilang, kok saya nggak ngerasa ini ya, nggak ngerasa sakit. Perut saya oke-oke aja. Tapi kok begitu pakai probiotik, tiba-tiba rasanya nggak enak nih. Apa saya nggak cocok pakai probiotik? Semua, mungkin 80% orang pertama kali pakai probiotik kaget. Kalau nggak jerawatan, kalau nggak gatal-gatal, kalau nggak perih, ya semua kaget. Kenapa? Berarti selama ini kita memang tidak menjaga apa yang ada di kita. Mikrobiominya kita berantakan. Buktinya apa? Siapa yang perih? Kalau yang perih, langsung saya biasanya bilang apa? Minum. Pokoknya minum sampai 30 menit sekali ke kamar mandi. Biasanya orang akan bilang, saya udah minum dan minumnya juga udah banyak. Minum banyak itu suatu misteri. Tidak ada seorang pun yang bisa bilang, minum 2 liter itu cukup. Nggak ada. Kenapa? Setiap hari kulit kita nih menguap. Ada yang menguap dari kulit kita. Penguapan. Dan kita nggak pernah bisa tahu berapa banyak penguapan dari satu tangan ini, menguapnya berapa banyak, mungkin satu tangan ini dengan tangan yang orang lain itu udah beda. Jadi kita bisa tahu dari mana kalau kita minumnya udah cukup, kalau udah sering-sering ke kamar mandi. Kalau kita periksa lipis kita warnanya sudah sangat jernih. Bukan kuning. Bukan kuning muda, jernih. Ya, jadi antara mau di flush kamar toiletnya, di flush sama nggak di flush itu sama. Itu berarti minumnya sudah cukup. Ya. Nah, itu kalau pakai probiotik. Nah, kita kan kadang-kadang nggak tahu. Pakailah probiotik. Perih, kurang minum. Udah pasti. Tinggal minum banyakin, udah nggak perih lagi. Bisa ditanya ke teman-teman yang sudah melewati masa perih itu. Lalu ada juga yang jerawatan. Ada mukanya malah jadi berminyak, hilang minyak. Nah, itu pertanyaan saya. Tadi kembali lagi yang saya bilang, pasti pakai susu. Yang kita tidak pernah sadarin selama ini. Kebanyakan gula tubuh kita. Nah, lalu yang bikin juga itu bakteri, dia itu di dalam gut tuh dia akan mencerna makanan, ya. Jadi setiap kita makanan apapun ke dalam perut kita, bakteri baik itu akan mencerna, membantu mencerna. Jadi selain gerakan peristaltik dari si usus, tuh ada di dalam itu tuh kayak ada selaput. Nah itu tuh banyak sekali ya mikrobiominya. Nah mikrobiomi itu akan mencerna seluruh makanan yang kita makan. Dia akan terima, apapun yang dimakan akan dia terima.
mau itu gula lah, mau itu gorengan lah. Nah, di sini masalahnya akan membentuk menjadi neurotransmitter sebutannya. Sorry kalau agak susah, saya juga nggak pengen susah ya. Pokoknya zat yang diolah oleh si bakteri itu menghasilkan suatu zat namanya neurotransmitter, nggak usah diingat. Tapi neurotransmitter itu dikirim lagi ke otak. Gunanya untuk apa? Siapa yang suka ngerasa sendi-sendinya sakit? Siapa yang suka ngerasa kok saya udah nggak luas? Siapa yang suka ngerasa saya ngetik apa-apa kok rasanya udah bener tapi salah? Siapa yang ngerasa pas ngomong, maksudnya ngomong A tapi yang terucap C? Itu semua karena neurotransmitter kita nggak bagus. Nah, kebayangkan? Neurotransmitter nggak bagus, kenapa bisa nggak bagus? Kan nggak mungkin dong Allah nyiptain sesuatunya nggak sempurna kan? Ya, karena kita makanannya nggak bagus. Neurotransmitter cuma didapat dari makanan yang kita makan. Kebayang ya sekarang ya? Jadi, kadangkala kalau lagi ngerasa fungalnya datang, tuh badannya pegel-pegel. Pegelnya beneran pegel banget. Sampai, saya pernah cerita waktu itu, sampai saya nggak bisa ngangkat kaki, sampai nggak bisa nggak bisa pegang sesuatu. Tadi ada yang ngeluh juga di Facebook ya, nggak bisa megang sesuatu, jatuh. Jadi pasti pegang jatuh, itu benar-benar terjadi. Itu neurotransmitternya dia udah kena. Bayangkan. Nah, jadi sering kita juga dengar orang mengatakan adalah you are what you eat. Benar nggak? You are what you eat. Itu tuh benar banget. Di sini aja kita nggak pernah. Kita di sini yang penting makan tahu, makan tempe, udah aja nggak apa-apa, ya. Tahu tempe bagus deh, sorry. Sebetulnya nggak bagus itu misalnya junk food aja, ya. Atau itu yang sampai antri-antri apa boba ya. Nah, itu juga sampai antri-antri kan. Untung kayak Celi nggak suka, biarin aja deh. Dia nggak tahu mungkin. Itu sampai antri-antri. Nah, itu juga bagus cuman untuk foto. Pamer kalau udah punya. Padahal itu mempengaruhi sekali dengan pergerakan kita. Jadi jangan heran kalau orang makin tua, kok makin nggak bisa luas. Atau misalnya ada yang ingat nggak saya pernah pamer di Facebook, saya masih kuat push up. Yang sampai ada kakek-kakek waktu itu ikutan nonton, karena saya sampai push up-nya, yang benar-benar push up-nya yang ujung kaki dan ujung tangan ya. Nah, itu neurotransmitternya masih bagus. Jadi bukan sekedar pamer, tapi neurotransmitter itu menjadi kontrol semua gerakan kita. Semua gerakan, ingat, bukan cuma gerakan muscle, yang tadi saya itu muscle, tapi juga gland. Gland itu apa? Kelenjar. Nah, kelenjar itu contohnya apa? Keringat. Ayo, itu kan gland kan? Kelenjar keringat, kelenjar air mata. Itu ada yang ngantuk. Mawar, kelihatan banget ngantuk ya. Nah, itu juga tuh. Itu juga dikontrol oleh neurotransmitter. Coba tanya, dia habis makan apa? Tepung kah? Goreng-gorengan kah? Nah, itu, lihat. Tapi coba lihat yang saya makan melulu, tapi yang dimakan apa? Nih. Yaki banget kan? Ini ini isinya 2. Terus di dalamnya masih ada kolagen. Kolagen 1 sendok. Jadi dicampur di sini, bayangin. Kolagen kan visi, dicampur dengan yang beginian. Jadi mau difoto sama Mawar makan melulu, nggak peduli saya. Karena apa? Beda. Makan melulunya saya nggak bikin ngantuk kayak Mawar. Itu yang disebut dengan neurotransmitter. Langsung ada contoh, makasih ya Mawar ya. Ya kan? Nah, kadang-kala kita suka mellow, hello yellow, ya nggak? Atau sekarang suka ada ibu-ibu yang galaknya minta ampun, ya Allah. Nggak kenal di jalan tapi bisa caci maki orang, ya ampun. Ya nggak? Kita suka ketawa bilang, warga 62 nih galaknya minta ampun. Benar? Ya nggak? Itu tuh ada hubungan juga. Pasti warga 62. Karena apa? Kita tuh memang salah banget. Belum makan kalau nggak ketemu nasi. Akibatnya, nah itu generasi belum makan sebelum, iya kan ibu-ibu yang galak itu generasi saya kan. Generasi di mana saya dibesarkan dengan idiom yang mengatakan belum ketemu nasi, belum makan. Atau belum tambah tandanya belum kenyang.
Atau kalau nggak tambah, tidak menghargai yang masak. Wah, udah deh, pokoknya segala macam. Ya nggak? Dulu tuh kalau di Jawa ada makanan yang disebut dengan nasi pecel. Iya, pecelnya bagus sayur, tapi itu dicampur dengan nasi, ada mie goreng, ada pecel. Bayangin, udah nasi, mie goreng. Itu di Jawa tuh ada kayak gitu. Saya nggak tahu kalau suku lain, tapi itu dulu saya suka ketawa karena ya nasi ya, mie goreng. Bayangin. Jadi jangan heran, dulu yang disebut dengan suku Jawa lemah lembut, sekarang menjadi, weh, galak, ya ampun. Itu nggak lain hanya gara-gara makanan kita. Masa sih? Oke. Zat yang bikin kita bahagia itu namanya adalah serotonin, dopamin. Ya. Itu juga dibuat oleh neurotransmitter. Jadi, neurotransmitter bukan hanya saja dia menggerakkan gland kita, menggerakkan muscle kita, tapi juga dia membuat serotonin dan dopamin yang membuat kita bahagia, yang membuat kita cheer up, yang membuat kita segala macam. Nah, sekarang yang ada julid, yang ada dikit aja ada pikiran sirik selalu dari kita. Ah, nggak mungkin orang bohong. Ah, ini. Itu kalau dulu awal-awal yang jadi KC, itu selalu saya bilang, lu minum makan vitamin D deh. Waktu itu belum ini ya, belum happening. Mungkin sekarang juga kalau yang teman-teman nggak masuk KC, apa vitamin D? Nah, nanti kita jelaskan. Tapi itulah yang membuat kita pemarah. Kekurangan vitamin D-nya itu yang bikin, ini orangnya galak banget sih. Nah, sekarang juga banyak yang disebut dengan